Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan begini, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya. Artinya saudara, kalau saudara mau menikmati hari yang baik, menikmati berkat yang baik, menikmati hari-hari yang luar biasa, maka kita harus menjaga lidah dan perkataan kita. Artinya saudara, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita dipengaruhi oleh bagaimana kita mempergunakan lidah ataupun bagaimana kita dalam berkata-kata. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah meremehkan perkataan, sebab perkataan itu punya kuasa. Perkataan itu mengandung satu kuasa yang ajaib. Jadi kalau kita perkatakan yang negatif, maka hal-hal negatif akan datang. Sebaliknya ketika kita ucapkan hal-hal yang baik, maka hal-hal yang baik akan datang. Ada beberapa dampak dari kuasa perkataan. Yang pertama, dampak daripada kuasa perkataan adalah dia mampu membangkitkan kehidupan. Kehidupan yang mungkin kering, kehidupan yang tampaknya suram, kehidupan yang tampaknya tidak ada pertumbuhan. Ketika kita ucapkan perkataan, maka ada kehidupan di situ. Sebab memang perkataan itu punya kuasa. Kita tidak boleh meremehkan setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah kita. Barang siapa sembarangan memperkatakannya, maka dia akan memakan buahnya. Barang siapa yang menyepelekan, maka dia juga akan memakan buahnya. Jadi saudara, penting sekali untuk kita berhati-hati dalam mengucapkan perkataan. Pertanyaannya adalah, apa saja yang kita sedang perkatakan hari-hari ini? Apakah perkataan yang membangkitkan kehidupan, atau sebaliknya perkataan yang justru membuat kehidupan mengalami kematian? Sekali lagi, perkataan itu punya kuasa saudara. Saya tidak tahu saudara sedang mengalami keadaan yang seperti apa, saudara sedang mengalami masalah yang seperti apa. Tapi sekali lagi saudara, jangan kehidupan kita ditentukan oleh situasi dan keadaan kita. Kita mesti lebih percaya kepada janji Tuhan, rencana Tuhan, dan apa yang Tuhan sediakan untuk kita. Jadi yang pertama, kuasa perkataan itu mampu membangkitkan kehidupan. Nah kemudian kuasa perkataan itu mampu menyembuhkan. Tentunya ada iman di situ. Nah saya nggak tahu saudara apakah dalam kondisi sakit, dalam kondisi terbaring, mulailah saudara perkatakan perkataan-perkataan iman. Mulailah perkatakan, oleh bilurnya aku dipulihkan, oleh bilur Yesus aku disembuhkan. Maka lihatlah
mujizat akan dikerjakan atas saudara. Karena memang iman, perkataan itu punya kuasa. Jadi yang pertama, dia dapat membangkitkan, memulihkan keadaan kita. Yang kedua, dia dapat menyembuhkan. Jadi saudara, ada kuasa perkataan yang begitu dahsyat. Nah, kemudian yang ketiga, kuasa dari perkataan adalah dia mampu untuk kemudian mengubah kutuk jadi berkat. Apa artinya saudara? Kalau kita ada dalam satu kutuk keluarga, yang mana mungkin nenek moyang kita, kakek kita, orang tua kita masih belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, atau masih percaya kepada tahayul-tahayul, maka kutuk-kutuk itu bisa dipatahkan oleh kuasa perkataan, tentunya dengan iman kepada Yesus Kristus. Jadi saudara, kita mesti memperkatakan setiap kutuk keluarga, kutuk keturunan, kutuk nenek moyang diputuskan dalam nama Yesus. Pakailah kuasa perkataan itu saudara, dan lihatlah bagaimana Tuhan akan memutuskan segala kutuk-kutuk yang merugikan kehidupan kita. Jadi saudara, perkataan itu powerful sekali. Saya nggak tahu bagaimana saudara memandang atau menilai perkataan-perkataan yang keluar dari mulut bibir saudara. Apakah saudara anggap biasa, atau saudara anggap itu cuma bercanda? Berapa banyak orang berkata, aku cuma bercanda kok, gak serius kok. Tapi bercandanya kata-kata negatif, kata-kata yang merendahkan dirinya, merendahkan orang lain. Dia berkata itu bercanda, tapi dia lupa bahwa perkataan itu punya kuasa. Jadi saudara, orang disebut beriman, orang yang hatinya bersih, hatinya benar, maka akan keluar dari perbendaharaan apa yang keluar dari perkataannya. Apakah yang membangun, apakah yang meruntuhkan, apakah yang menghancurkan. Orang kalau hatinya benar, orang kalau hidupnya beriman, maka yang keluar dari mulut bibirnya adalah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang membangkitkan iman, sebab hatinya itu dipenuhi oleh firman Tuhan. Nah, saya mendorong saudara, mulailah perkatakan perkataan-perkataan yang membangun. Mulailah perkatakan firman Tuhan. Mulailah ucapkan janji Tuhan. Dan lihatlah, apa yang kau imani, apa yang kau perkatakan, pasti terjadi di dalam kehidupan saudara. Perkatakan keluargaku diberkati, perkatakan pelayananku diberkati, perkatakan anak-anakku diberkati, perkatakan pekerjaanku diberkati, perkatakan masa mudaku diberkati, perkatakan jodohku diberkati Tuhan. Perkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang memberkati, maka terjadilah seperti apa yang saudara perkatakan. Dan saya percaya tahun ini adalah tahun yang baik untuk kita. Untuk itu mari kita perkatakan perkataan-perkataan yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami diingatkan bahwa perkataan itu punya kuasa. Kami diingatkan bahwa kami harus memperkatakan perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang mengandung firman, janji Tuhan, sehingga perkataan itu akan memulihkan keadaan kami, sehingga perkataan itu akan memberkati kehidupan kami, sehingga perkataan itu akan membuat kami berbeda. Tuhan akan memakai kami jadi berkat, jadi jawaban bagi banyak orang, karena kami percaya firman Tuhan, kami percaya janji-Mu, dan kami ucapkan kata-kata
iman, kata-kata yang membangun, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.